Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke negara-negara di Asia Timur belum lama ini sangatlah penting karena memiliki misi besar demi bisa menciptakan sebuah terobosan bagi perekonomian dunia sehingga mampu melawan seluruh ancaman inflasi dan resesi yang saat ini semakin mengancam. Jurnal Barata. Seperti kita tahu, kondisi perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya karena adanya pandemi COVID-19 yang merebak di beberapa negara, namun juga disebabkan adanya konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, sehingga beberapa komoditas yang seharusnya bisa dengan lancar didistribusikan menjadi terhambat. Alhasil terjadi kelangkaan pasokan dan membuat harganya menjadi melambung naik. Nah, tentu selain itu juga ada ancaman stagflasi, inflasi, resesi, dan juga krisis pun semakin menghantui banyak negara. Dengan kondisi yang serba sulit seperti ini diperlukan suatu terobosan baru dalam menanganinya. Nah, salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke beberapa negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana, dalam kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke negara-negara di Asia Timur tersebut memang menjadi langkah yang sangat tepat demi bisa membuat suatu terobosan untuk perekonomian dunia yang kini tengah dilanda serba kesulitan. Proposal mengenai terobosan akan perekonomian dunia ini nantinya akan langsung ditunjukkan dalam acara puncak KTT G20. Ya, memang bukan tanpa alasan Indonesia menjadi negara yang sangat aktif dalam mengusung semangat terobosan ekonomi dunia ini. Pasalnya, Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga mau tidak mau Indonesia memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam kestabilan dan kemakmuran di ASEAN, termasuk juga perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Sebagai salah satu negara non-blok, memang sudah menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa kita menjadi negara yang menjembatani solidaritas antar negara lainnya terus dilakukan oleh Indonesia, terutama dalam kondisi yang serba genting seperti sekarang ini. Dan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan adalah sebuah tindakan yang sangatlah tepat. Bukan hanya demi bisa menjalin kerjasama yang nantinya bisa saling menguntungkan secara bilateral, namun juga dalam rangka melanjutkan misi perdamaian yang dibawa demi segera berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kunjungan ini juga demi memastikan kehadiran ketiga negara Asia Timur tersebut dalam puncak acara KTT G20 pada November 2022 mendatang di Bali. Selain memperkuat hubungan bilateral, fokus utama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan kunjungannya ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan adalah untuk membahas strategi penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga pada sektor investasi. Perlu diketahui bahwa Tiongkok sendiri sejauh ini memang merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Ambil contoh di tahun 2021 saja, nilai total perdagangan Indonesia-Tiongkok sebesar 110 miliar dolar Amerika dengan nilai investasi mencapai 3,2 miliar dolar. Kemudian Jepang. Nah, untuk Jepang sendiri pada tahun lalu memiliki nilai perdagangan mencapai lebih dari 32 miliar dolar Amerika Serikat dan investasinya mencapai 2,26 miliar dolar. Dan Korea Selatan juga
tidak mau kalah, Korea Selatan memiliki nilai perdagangan sebesar 18,41 miliar dolar dengan investasi 1,64 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga mengatakan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo kali ini yang dibahas bukan sekedar masalah ekonomi dan perdagangan. Namun, Jokowi juga akan berbicara mengenai perkembangan terakhir dari beberapa isu kawasan dan internasional, karena posisi dari ketiga negara ini memang sangatlah penting di ASEAN sendiri. Ada fakta menarik di balik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok, di mana Presiden Joko Widodo ternyata adalah pemimpin asing pertama yang diterima secara langsung oleh Xi Jinping selama masa pandemi COVID-19 ini di luar ajang Olimpiade musim dingin yang diselenggarakan pada awal 2022 ini. Dengan beragam permasalahan yang terjadi belakangan ini, seperti konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, bukan mustahil hal tersebut juga dapat terjadi di kawasan Asia Pasifik. Misalnya hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Bila negara-negara barat terus-menerus melakukan provokasi terhadap Beijing, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik bersenjata antara Tiongkok dan Taiwan. Dan bila itu terjadi, maka kawasan ASEAN lah yang paling merasakan dampaknya, dan sektor perekonomian dunia pun pastinya juga akan ikut terguncang. Tentunya Indonesia sebagai presidensi KTT G20 tidak bisa tinggal diam. Karena itulah maka Presiden Joko Widodo langsung bertindak cepat dengan merencanakan agenda pertemuan dengan 3 negara Asia Timur demi membahas terobosan bagi perekonomian dunia yang sekarang ini sedang terus digempur oleh sentimen negatif hingga ancaman inflasi dan resesi. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.